Baik. Hari ini kita akan belajar tentang materi terakhir ya di tahap desain. Jadi seperti yang kalian pelajari kemarin, tahap desain dibagi menjadi dua, yaitu preliminary design dan detailed design. Di mana pada tahap detailed design, kita membuat sequence diagram dan juga mengubah updated domain model menjadi class model atau class diagram. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang sequence diagram, dan di pertemuan hari ini cuma sebagai penutup saja. Kita belajar tentang critical design review. Jadi ini adalah tahapan proses yang dilakukan di detail design. Yang pertama, pembuatan sequence diagram, di mana kita membuat sequence diagram satu untuk tiap use case, untuk menunjukkan proses detail yang dilakukan untuk menjalankan use case tersebut. Tujuan dari pembuatan sequence diagram adalah untuk menemukan proses-proses apa saja, operasi apa saja, behavior apa yang dimiliki oleh sistem. Dan kemudian behavior, operasi, function, method, proses itu nanti akan di-assign ke dalam class-class di updated domain model kita sebagai operasi di class tersebut. Sehingga updated domain model kita akan berevolusi menjadi yang namanya class diagram. Kalau sequence diagram itu dibuat satu per use case, class diagram itu kita bikinnya satu untuk satu sistem. Sama seperti domain model ya, domain model satu untuk satu sistem. Updated domain model juga sama, karena dia adalah update dari domain model pertama. Class diagram juga sama, karena dia adalah update dari updated domain model. Gitu. Use case diagram dia juga sama. Yang diagram loh ya. Use case diagram itu cuma satu untuk satu sistem, untuk keseluruhan sistem. Cuman kalau use case-nya terlalu besar, sistemnya terlalu kompleks, kalau use case diagram, kita bisa pecah-pecah menjadi package. Kita kelompokkan berdasarkan sesuatu, mungkin berdasarkan proses bisnisnya, sehingga kita bisa memecah jadi beberapa package use case diagram. Jadi sebenarnya use case diagram satu untuk satu sistem. Kalau class diagram, dia juga satu untuk satu sistem. Yang butuh untuk tiap use case, yang kita butuh bikin banyak, itu adalah robustness diagram sama sequence diagram. Oke. Nah, jadi pada detail design ini, updated domain model kita tambahi operasi yang kita temukan saat kita membuat sequence diagram, sehingga kelas-kelas pada updated domain model kita, selain punya atribut, dia juga punya operasi. Sehingga sekarang namanya adalah class diagram. Karena memang sudah bentuknya persis seperti class diagram. Class diagram itu berarti dia ada nama kelas, ada nama kelasnya apa, ada atributnya apa, terus ada operasinya apa. Gitu. Oke. Gitu ya, updated domain model sudah berevolusi menjadi yang namanya class diagram. Terus kemudian kita rapikan class diagram kita pada tahap detail design ini, kita tambahi multiplicity-nya, terus kemudian kita cek ulang apakah ada atribut yang salah, operasi yang salah, adakah kelas yang bisa digabungkan jadi satu, adakah kelas yang sebenarnya nggak perlu bisa dihapus, dan seterusnya. Jadi kita cek ulang. Terus di tahap akhir, di bagian paling akhir detail design, ketika kita sudah selesai semua sequence diagramnya, kelas diagramnya juga sudah beres, kita melakukan critical design review, CDR. Nah, CDR ini adalah untuk memastikan bahwa desain dari use case kita, dari sistem kita, itu memang cocok dengan requirement. Oke. Jadi untuk setiap use case, kita perlu mencocokkan antara sequence diagram dengan use case specification. Apakah memang sudah sesuai? Jadi harus matching ya. Use case specification harus matching dengan robustness diagram dan juga harus matching dengan sequence diagram. Oke. Terus berikutnya, selain untuk memastikan bahwa desain kita sudah sesuai dengan requirement, dengan melakukan critical design review ini, kita bisa juga memastikan kualitas desain kita. Desain itu dibagi dua secara umum, salah atau benar.
desain software yang salah itu apabila dia tidak mencapai tujuannya, goals-nya dari use case tersebut. Jadi kalau misalkan gagal mencapai tujuannya, ada proses yang kepotong di tengah-tengah, terus misalkan tidak apa namanya, dia tidak mungkin untuk diimplementasi, nah itu berarti desainnya salah. Oke. Nah, tapi desain yang benar itu pun juga terbagi dua. Desain yang bagus sama tidak bagus. Jadi desain itu bisa salah, bisa benar dan bagus, tapi bisa juga benar tapi tidak bagus. Desain yang benar tapi tidak bagus itu seperti apa sih? Jadi desain yang benar tuh pasti dia berhasil mencapai tujuannya ya. Dia prosesnya nggak ada yang hilang dan bisa diimplementasikan, bisa direalisasikan, realistis. Tapi ada yang bagus dan ada yang tidak bagus. Tidak bagus itu ketika dia desainnya tidak efisien, tidak efektif. Prosesnya berbelit-belit. Oke. Jadi ada prosesnya benar, dia mencapai tujuan. Tapi dia untuk mencapai tujuan tadi, dia jalannya muter-muter. Prosesnya muter-muter. Nah, itu adalah desain yang dia benar, nyampe tujuan, tapi kualitasnya kurang. Tidak bagus. Nah, ini bisa ketahuan juga saat kita melakukan critical design review. Saat kita melakukan critical design review ini kan kita punya dokumen yang udah isinya lengkap ya dari awal, dari saat kita melakukan requirement sampai kita selesai detail design. Jadi isinya ada deskripsi singkat dari sistemnya seperti apa, terus kemudian ada functional requirement-nya bagaimana, terus ada use case diagram, use case specification yang terbaru, terus juga ada robustness, ada sequence, terus juga ada class diagram. Jadi isi dokumennya semacam itu. Nah, dokumen CDR ini, Critical Design Review ini, dibahas, dirapatkan dalam suatu proses, ya nama prosesnya juga Critical Design Review, dalam suatu proses review yang melibatkan tim developer yang teknis, desainer, programmer, yang mungkin stakeholder yang teknis. Jadi kalau pada preliminary design review kemarin, PDR, yang dilibatkan dalam proses review itu adalah orang-orang teknis dan non-teknis. Tapi kalau pada CDR, Critical Design Review, yang dilibatkan hanya yang teknis saja. Yang non-teknis sudah tidak dilibatkan lagi. Karena ini bahasanya sudah sangat teknikal. Yang non-teknis penting kurang bisa ngikutin. Jadi nggak ikut ini pada CDR ini. Jadi yang bahas benar-benar cuman programmer sama desainer. Nah, di sini akan kelihatan desain yang bagus atau tidak. Benar tapi tidak bagus ya. Dari mana? Ya, desainer nanti kan juga ngobrol sama programmer nih dalam proses review CDR ini. Nah, nanti pasti akan muncul masukan-masukan dari programmer karena mereka yang akan implementasi kan. Di programmernya, loh ini kok prosesnya kayak gini? Ini sebenarnya bisa disimpulkan loh, bisa langsung dari halaman ini langsung ke halaman ini. Atau mungkin bisa langsung ditata. Semua proses milih-milihnya ini bisa dijadikan dalam satu halaman, nggak usah bikin banyak halaman. Nanti akan ketahuan seperti itu. Jadi kita bisa mereview kualitas dari desain kita. Tuh. Terus kemudian pada CDR ini yang penting adalah kalau kualitas dari desain ini sebenarnya kalau menurut saya nomor 2 sih. Karena dia sudah benar sebenarnya desainnya. Cuman dia tidak bagus, tidak efisien. Tapi yang kritis, yang penting untuk dicari, untuk dibetulkan itu adalah yang ini sebenarnya, desain yang salah. Ini nomor 1 ini harus dicek apakah ada desain yang salah atau tidak. Karena kalau salah berarti tidak bisa diimplementasi sama programmer. Tuh. Kalau tidak bisa diimplementasi programmer, entah programmer nanti bikin sendiri, beda sama desain, sehingga mungkin nanti tidak sesuai dengan requirement, atau ya sudah mah ditinggal sama programmernya. Tuh. Jadi yang pertama adalah identifikasi, harus menemukan yang salah dulu. Baru kemudian kalau sudah nggak ada yang salah, ya kita sambil ngeceki yang kualitasnya bagus atau tidak, efisien atau tidak. Tapi yang paling krusial itu adalah yang ngecek desainnya salah atau tidak, salah atau benar. Nah, ngecek desain salah atau tidak itu kelihatan dari sequence diagram. Oke. Sequence diagram itu kan dia pakai panah-panah ya. Jadi di sini bisa kelihatan seberapa keberlanjutan message-nya.
kebersinambungan message-nya tuh seperti apa. Kelihatan. Jadi kalau sequence diagram, itu umumnya message-nya tuh saling berkesinambungan. Panah yang atas, kalau berakhir di titik ini, maka panah berikutnya harusnya dimulai dari titik yang sama. Jadi ketika ada panah yang lompat, itu berarti tidak sinambung. Nah, itu perlu kita cari. Apakah memang salah atau memang ada maksud lain di sana? Jadi gampang ngeceknya untuk kebersinambungan message. Karena kalau nggak sinambung tadi ini, bisa jadi memang ada yang salah. Tapi nggak mesti ya. Nggak mesti yang tidak sinambung ini, yang tidak continue ini salah. Oke. Contohnya seperti apa yang tidak selalu salah? Misalkan, use case login. Use case login itu dia melibatkan login page. Terus misalkan ada entity account. Di use case login itu ada mengecek validitas akun, di mana proses itu dilakukan dari login page menuju ke entity account. Misalkan ada nama functionnya adalah yang dipakai untuk proses ini adalah ini ya. Ada function valid account, dia pakai input parameter U ini maksudnya username, P itu password. Nah, terus kemarin setelah apa namanya? Kalau saya kemarin ngasih gambarnya, saya agak lupa kelas ini saya kasih gambar yang mana. Jadi ini ngecek akunnya valid atau tidak ya. Terus kemudian kalau valid, maka dari login page dia menuju ke ini jadi dari login page dia menuju ke dashboard ke sana ya. Anggap aja di sebelahnya account ini ada dashboard, ada boundary dashboard. Nah, kalau kalian lihat ini tidak sinambung. Jadi yang proses valid account ini panahnya berakhir di entity account di sebelah kanan. Tapi untuk yang proses berikutnya yaitu mengarahkan apabila akunnya valid maka akan diarahkan ke dashboard. Nah, yang apabila akan diarahkan ke dashboard itu dia dimulai balik ke belakangnya ke sini. Nah, ini kan nggak nyambung kan karena ini gini bentuknya. Harusnya kan dia lurus. Harusnya mengarahkan ke dashboard dimulai dari sini kan. Nah, cuman ini contohnya tidak sambung, yang tidak continue, tapi dia benar. Kenapa kok benar? Karena sebenarnya ada dua style sih untuk menuliskan sequence diagram itu. Ini benar. Yang ini juga benar. Yang berikutnya juga benar. Jadi sebenarnya maksudnya seperti ini gambarnya itu. Ada call message valid account, terus ada return message. Baru kemudian ada call message yang mengarahkan ke dashboard, yang display dashboard. Display dashboard. Oke. Nah, yang sinambung itu sebenarnya seperti ini. Jadi maju ke valid account, maju ke account, terus dari account balik lagi ke login page, baru setelah itu dari login page ke dashboard. Sebenarnya yang dimaksud dengan continue-nya itu adalah seperti ini. Ini juga benar. Jadi yang dua saja benar, yang tiga juga benar. Kenapa kok kayak gitu? Ini tergantung dari kalian mau mencoding function-nya seperti apa sebenarnya. Jadi kalau yang tiga ini sebenarnya dia dari return message dengan tujuan untuk mengembalikan informasi bahwa akun ini valid. Oke, sebentar. Misalkan seperti ini ya. Oke, jadi return message-nya itu adalah dia memanggil fungsi get valid status. Saya kasih contoh. Misalkan kalau pakai 3 panah ini ya, valid account, get valid status, baru display. Oke. Ini berarti ketika kita menjalankan valid account function, fungsi valid account, fungsi ini dia cuma mengecek. Dia cuma mengecek, dia cuma memberikan info, mencari ke account, database account, mencocokkan ke database account bahwa user mencocokkan ke database account terkait username sama password yang diinputkan oleh pengguna di login page. Dia mencocokkan saja. Dia mencocokkan, terus kemudian untuk memberitahu, mengabari si login page, mengabari ke login page bahwa kan lagi di login page si penggunanya. Jadi dia perlu ngabari ke login page bahwa iya kok username passwordnya tadi valid. Oh enggak, username passwordnya enggak valid.
Nah, untuk ngabarinya tadi, kalau yang return message kita pakai yang style 3 panah, ada return message-nya nih, return call-nya ini dia ngabarinya pakai fungsi get valid status. Baru kemudian kalau dia dapat info, oh valid, baru dia display dashboard, manggil fungsi display dashboard. Jadi ini adalah style yang dimana dia nyari dan ngabarinya dipisah fungsinya. Oke, kalau pakai 3 panah. Tapi kalau pakai 2 panah saja, yang return message get valid status ini kita hapus, ini nggak ada. Nah, ini artinya adalah untuk mencari dan mengabarinya, itu kita gabungkan ke valid account, ke fungsi valid account. Jadi fungsi valid account ini dia bukan cuma sekedar nyari di database, mencocokkan username sama password tersebut, tapi dia juga sekaligus ngabari ke login page gini. Tapi nggak ditampilkan dalam sequence diagram. Nanti di coding di dalam fungsi valid account, tapi di sequence diagramnya nggak digambar. Sehingga 2 panah pun sebenarnya betul. Nggak salah, 3 panah betul, 2 panah juga betul. Makanya ini contoh dari message yang nggak continue tapi betul ya. Jadi untuk yang message yang nggak continue di sequence diagram kita, itu perlu dicek ulang, apakah memang nggak continue karena memang bisa digabung dan memang maunya digabung, atau memang ada kesalahan dalam desain, memang prosesnya lompat. Nah, cuman yang antara 2 message sama 3 message ini dia berpengaruh pada assigning operation pada class diagramnya. Jadi kalau misalkan ini ya, fungsi valid account sama get valid status saya assign ke class account pada class diagram loh ya. Kan nanti saya fungsi-fungsi ini, operasi-operasi ini harus saya masukkan class diagram semua nih. Nah, kalau misalkan saya pakai yang 3 anak panah, ada return message-nya, ada get valid statusnya, maka nanti bentuk fungsinya di class diagram adalah seperti ini. Oke, ada fungsi valid account. Terus kalau di class diagram kan itu ya sudah ada tipe datanya ya. Nanti ada gini, misalkan username dengan tipe data string, terus juga ada password dengan tipe data string. Ini saya ngasih contoh yang 3 anak panah ya, yang ada return message ya. Nah, ada 3 message tadi, kerjanya si valid account ini dia cuma nge-search aja, cuma nyari nyocokkan ke account. Maka kalau seperti itu, si valid account dia tidak mengembalikan nilai apapun, tidak mengembalikan informasi apapun ke login page. Dan karena dia tidak mengembalikan informasi apapun, maka return value-nya, data type-nya adalah void. Nah, yang bertugas untuk mengembalikan informasi itu adalah fungsi get valid status. Yang ngambil input parameter apapun karena sudah dilakukan oleh valid account pencariannya, tapi dia mengembalikan informasi ke login page. Informasi apa yang dikembalikan? Info bahwa akun yang dicari tadi sama valid account itu adalah valid atau tidak valid. Yes or no. 1 atau 0, maka tipe datanya adalah boolean. Ini adalah kalau pakai style 3 anak ya, ada return call-nya. Dan tapi kalau kita gabung, kita nggak ada return call-nya, berarti ya kita gabung antara valid account dan get valid status. Jadinya seperti ini. Bentar. Ya. Jadi valid account sama get valid statusnya saya gabung jadi satu, sehingga get valid statusnya saya hapus ya, karena nggak ada return message-nya. Nah, tapi karena saya gabung, maka get valid status ini kan dia mengembalikan tipe data boolean, karena dia perlu mengembalikan informasi valid tidak validnya. Tapi karena saya gabung, proses mengembalikan informasinya saya berikan ke valid account, jadilah valid account yang mengembalikan informasi valid tidak valid. Jadi dia tipe data return type-nya adalah boolean. Ini bisa terlihat seperti ini nanti di class diagramnya. Ya. Jadi ini adalah style. Kalau kita pakai pakai return message yang ada ininya. Ini adalah style yang kalau kita tanpa return message. Oke, jadi
kita gabung si get valid status yang boolean ini, kita gabung ke sini. Proses codingannya nanti kita gabung ke valid account. Sehingga valid account dia akhirnya mereturn sesuatu. Mereturn informasi valid tidak valid yang tipe datanya adalah boolean. Gitu. Ini contoh dari, ya selain yang seperti ini, ya gampang, kalau misalkan kita semuanya kita konsisten pakai style yang ada return message-nya, ya akan lebih mudah untuk mengecek continuity message ya. Karena ya pasti akan continue terus. Tapi kalau misalkan kalian atau mungkin kalian di masa depan nemuin orang lain yang stylenya adalah jarang pakai return message ini, itu perlu kalian cek ulang apakah memang maksudnya adalah info yang di return tadi digabungkan dengan fungsi atasnya. Tuh, kalau memang iya digabungkan dan bisa digabungkan, maka ya nggak masalah, berarti benar misalnya. Tapi kalau ternyata nggak bisa digabungkan dan memang dia lupa aja, ada proses yang hilang, ya berarti itu perlu diperbaiki sequence diagramnya, karena message-nya nggak continue. Tuh. Oke. Terus kemudian kita harus menyelesaikan semua sequence diagram untuk semua use case yang akan kita implementasikan pada current release. Ada kata-kata current release ya. Jadi sebenarnya ada beberapa style klien itu meminta kita membuat versi berikutnya. Ada style yang kliennya langsung ngasihkan ke kita, buatkan software A. Dari awal sampai akhir, full semuanya. Sekali pengerjaan, selesai. Ya, seperti biasa kita kalau merilis sesuatu, pasti kita namainya versi 1. Secara nggak resmi pasti akan dinamai sesuatu itu pasti namanya versi 1. Oke, sudah selesai. Nah, cuman ternyata misalkan ya beberapa tahun digunakan software tersebut, kliennya sadar bahwa ada fitur yang perlu ditambahkan. Terus kemudian ada kapasitas yang perlu ditingkatkan. Sehingga klien minta ke kita ngerjakan versi 2-nya. Nah, kalau stylenya seperti itu, maka untuk versi 1 itu nanti ya ada tanda tangan kontrak sendiri biasanya. Ada MOA sendiri. Untuk versi 2-nya, ya nanti bikin MOA lagi untuk MOA pengembangan. Versi 2 dan seterusnya. Ini style yang pertama. Style yang kedua ada seperti ini, di mana si klien itu dia ingin punya suatu software, tapi kebetulan softwarenya besar. Yang versi satu, yang style 1 ini pun juga bisa jadi softwarenya besar, tapi kliennya mau menunggu sampai semua software selesai, semua fitur selesai baru dirilis. Tapi ada juga style yang seperti ini, softwarenya besar, terus kliennya butuh cepat. Dia butuh ada versi awal dari software tersebut sehingga nggak apa-apa sebagian fitur aja dulu yang diimplementasi. Jadi nanti ada keluarlah versi 1. Versi 1 adalah sebagian fitur. Terus nanti untuk versi 2-nya itu berarti fitur yang lain ditambahkan. Tapi nggak apa-apa, baru dirilis 2 tahun lagi. Keluarlah versi 2 tahun kemudian. Nambahkan fitur 1. Terus sisanya nggak apa-apa, rilisnya 5 tahun lagi. Keluarlah versi 3. Jadi versi 1 ini mungkin fiturnya cuma A sampai F. Versi 2 G sampai N. Versi 3 O sampai Z. Ini fitur-fitur yang diimplementasi. Nah, ada juga yang style seperti ini. Terus sehingga kalau style seperti ini, dia bisa pakai style yang pertama tadi, jadi untuk tiap versi bikin MOA, tapi bisa juga MOA-nya cuma sekali di awal, untuk semuanya ini. Nah, cuman memang di state di MOA-nya bahwa untuk versi 1 dia harus selesai kapan dengan fitur A sampai F. Versi 2 harus selesai kapan dengan fitur ditambahi fitur G sampai N, dan seterusnya. Tuh. Nah, untuk yang versi 1, ya gampang sih kayak kita. Maksudnya gampang itu adalah, bukan gampang. Maksudnya adalah ya berarti kita implementasikan semua untuk keseluruhan sistem. Jadi misalkan versi 1, yang style 1 ada fitur A sampai Z, untuk versi 1-nya. Baru nanti di versi 2 nanti ditambahi AA sampai AZ. Ya itu kita nggak ngurus sih, karena kita sudah selesai semua di versi 1-nya, A sampai Z ini. AA sampai AZ yang di versi 2 ini kan baru muncul kemudian. Kebutuhan yang baru muncul di masa depan. Tuh. Jadi kalau untuk yang style 1, yang kita kasih A sampai Z dan langsung kita implementasikan semua,
Berarti ya kita melakukan proses requirement sampai evaluasi testing terakhir itu ya untuk A sampai Z. Oke. Tapi untuk yang style 2 di mana kita cuman untuk versi satunya kita cuman diminta implementasi A sampai F. Ini kita berarti implementasinya ya cuman implementasi dan testingnya yang jelas cuman A sampai F saja. Detail desainnya pun cuman A sampai F saja. Nah, untuk yang tahap sebelumnya, preliminary design, requirement, itu gimana? Nah, ini tergantung ya. Kalau requirement, sepertinya perlu tetap sampai A sampai Z, tapi tergantung juga waktunya, seberapa mepet kalian deadline-nya untuk yang versi 1. Biasanya kalau yang style-nya pakai style nomor 2 ini karena memang butuh cepat kliennya. Butuh dalam waktu 3 bulan sudah ada yang bisa dirilis. Nah, gitu. Kalau waktunya terlalu mepet untuk melakukan requirement A sampai Z, melakukan tahap requirement untuk fitur A sampai Z, ya berarti kita tetap A sampai F saja. Tapi memang biasanya sih kalau requirement untuk keseluruhan sistem ya, karena itu kita perlu memetakan secara general bagaimana sistem itu nanti berjalan. Bahkan kalau misalkan fitur A sampai F ini dia banyak memiliki keterkaitan dengan fitur G sampai Z ini, kalau dari common praktisnya, preliminary desainnya pun juga menyertakan A sampai Z, kalau memang waktunya nutut. Jadi preliminary design, kita membuat desainnya itu adalah A sampai Z. Meskipun detail desainnya tidak. Kalau memang banyak kaitannya ya, fitur yang diimplementasikan sekarang dengan fitur yang kemudian. Kalau kaitannya sedikit, atau hampir nggak ada, adalah fitur yang terpisah, benar-benar terpisah, ya nggak apa-apa, nggak preliminary design. Cuman kita tetap perlu menyediakan ruang di pengembangan di software versi satunya ini untuk pengembangan ke tahap 2 dan tahap 3, karena sudah kelihatan apa yang mau kita tambahin. Jangan sampai kita bikin yang tahap 1 ini database-nya adalah fix banget. Ya kita cuma mewadahi bikin database, mewadahi cuma A sampai F saja, terus kita nanti waktu pengembangan tahap 2 dan ketiga kesulitan sendiri waktu mau membesarkan database-nya, mau nambahin tabel, nambahin atribut, karena sudah ada isinya. Karena begitu kita rilis versi 1 ini kan sudah terisi database-nya. Suatu kita mau mengembangkan kedua sama 3, loh kita malah bingung gimana nih ngatur isinya, mindai isinya. Jadi kalau common praktisnya dari awal itu sudah dikasih wadah untuk A sampai Z. Meskipun nanti nggak dipakai ya karena emang yang dipakai yang diimplementasikan baru A sampai F, nggak apa-apa, dikasih wadah aja. Cuman ya lagi-lagi balik ke ketersediaan waktu kalian. Dikasih waktu berapa lama untuk mengerjakan. Tuh. Cuman ya sebaiknya memang dikasih wadah meskipun sebesar apa wadahnya, sefleksibel apa wadahnya itu tergantung dari waktu. Cuman ya untuk yang tahap critical design review, sequence diagram itu cuma butuh A sampai F saja, G sampai Z tidak. Tapi untuk yang requirement sampai mungkin robustness itu bisa jadi A sampai Z yang dibuat kalau emang ada waktunya. Kalau nggak ada waktunya ya sudah requirement saja, ya sampai Z. Robustness-nya A sampai F gitu. Oke. Berikutnya ada guideline untuk melakukan critical design review. Yang pertama adalah pastikan bahwa sequence diagram kita sudah sesuai dengan use case specification. Oke. Nah, untuk memastikan bahwa sequence diagram sudah sesuai dengan use case specification, kita juga bisa melakukan highlighter test saat CDR. Jadi sebenarnya highlighter test ini baik yang dilakukan saat PDR maupun CDR itu dilakukannya bareng-bareng saat proses review. Jadi bareng-bareng bukan apa ya dilakukan developers dilakukan desainer sendirian gitu sama anggota tim desainer, enggak, biasanya dilakukan bareng-bareng rame-rame saat review. Jadi kalau saat PDR highlighter testnya berarti juga bersama dengan customer, bersama dengan non technical stakeholder juga selain yang technical. Nah pada saat critical design review berarti highlighter testnya dilakukan antara desainer sama programmer tuh. Cuman highlighter test ini sebenarnya lebih gampang saat CDR kalau menurut saya. Karena saat PDR, yang perlu kita highlight, kita perlu mengidentifikasi boundary object, entity object, sama controller. Kita perlu mengidentifikasi 3. Nah, saat yang CDR, highlighter testnya cuman kita perlu memastikan
si controller ini aja sih. Atau kalau yang di sequence diagram istilahnya adalah message ya, atau operation. Kita cuma perlu ngecek si operation ini. Apakah memang sudah ada dan sama dengan di use case specification. Jadi yang kita highlight cuman kata kerja yang dilakukan oleh sistem. Jadi karena nggak sesulit PDR, jadi saya nggak meminta kalian untuk membuat ulang highlighter test dokumen kalian. Jadi kalian cukup tahu saja bahwa sebenarnya saat proses reviewnya itu, CDR maupun PDR itu sebenarnya bareng-bareng para reviewer itu melakukan highlighter test. Gitu. Terus pastikan bahwa sequence diagram kita itu betul-betul mengcover baik normal maupun alternate flow dari use case yang bersangkutan. Oke, terus kemudian pastikan juga bahwa operation-operation atau message-message pada sequence diagram sudah ditambahkan ke kelas yang sesuai. Nah, tadi kan kita melihat sequence diagramnya nih, ini sudah ditambahkan belum ke kelas diagram? Ini sudah belum? Nah, sekarang kita fokus ke kelas diagramnya. Kita sekarang ganti, lihat ke kelas diagramnya. Terus kita review satu persatu kelas pada kelas diagram kita. Kalau tadi kan kita mereview sequence diagram satu persatu, operasinya sudah ditambahkan belum ke kelas. Nah, sekarang gantian yang kita buka adalah kelas diagram dan kita review satu persatu kelas pada kelas diagram. Kita cek, kelas ini dia sudah mendapatkan atribut yang sesuai, operasi yang sesuai atau belum. Misalkan sekarang kita lagi mereview kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa apakah benar memiliki atribut NRP, nama, email, tahun masuk, terus kemudian apakah masih ada atribut lagi yang ketinggalan, belum dipakai, belum dimasukkan. Terus apakah benar kelas mahasiswa ini dia yang bertanggung jawab untuk operasi lihat daftar MK yang ditawarkan, ambil mata kuliah, drop mata kuliah, dan seterusnya. Jadi kita review satu persatu kelas pada kelas diagram kita. Terus kemudian, ini ya, kalau pada preliminary design review, pada robustness diagram, itu kita dilarang untuk terlalu detail. Design pattern ini adalah dia detail banget design pattern. Istilah design pattern ini adalah desain yang dia sudah merefleksikan codingan. Jadi dia sangat detail. Sudah pakai nama-nama fungsi, sudah pakai input parameter, dan lain-lain. Kalau di preliminary design, di robust diagram, ini dilarang. Controller nggak boleh pakai nama fungsi, nggak boleh nyebutin input parameter. Di robustness, controller masih general, pakai kata-kata biasa. Nah, tapi kalau di sequence diagram, ini harus. Oke, malah bagus kalau dia semakin detail, semakin mirip codingan. Jadi, nama-nama message-nya sudah harus pakai sintaksnya function, terus ada input parameter. Bahkan ada beberapa style sequence diagram yang dia nama message-nya itu sudah lengkap, ada input data parameternya apa, terus return value dari operasi atau message itu apa, itu juga ada yang stylenya seperti itu. Jadi kalau sequence diagram dia semakin detail, semakin bagus. Oke. Terus kemudian ini juga sarannya diminta untuk men-tracking functional requirement ke sequence diagram, dan class ya. Jadi kan kalian punya list of functional requirement. Nanti kalian cek ulang dengan use case specification-nya, apakah memang sudah tercover di use case specification-nya, dan kalian cek prosesnya di sequence diagram. Apakah memang betul seperti itu? Terus kemudian kalian cek di class diagram juga, apakah memang sudah tercover functional requirement-nya tadi. Jadi dicek ulang ya, jangan sampai ada functional requirement yang terlewat, tidak di-cover dalam desain kita. Terus ada beberapa juga non-functional requirement yang bisa kita cek pada tahap detail desain ini. Misalkan, non-functional requirement yang terkait dengan performa. Oke. Misalkan kita ada non-functional requirement seperti web page dapat waktu loading web page itu adalah maksimal 3 detik atau berapa milisecond. Tuh. Nanti bisa kita, yang kayak gini nih bisa kita cek di sequence diagram kita, apakah sudah tercover atau belum, kira-kira. Dengan cara ya kita cek, alur proses kita di sequence diagram itu seperti apa sih? Belibet nggak? Berbelit-belit nggak? Kalau berbelit-belit, ada kemungkinan dia butuh waktu untuk loadingnya. Atau kita cek juga apakah kira-kira ada proses di mana dia butuh loading data
dari suatu entity dalam jumlah besar, atau mungkin loading data dalam jumlah besar dari beberapa entity. Nah, itu pasti butuh waktu lama sehingga ada kemungkinan non-fungsional yang terkait performa tadi tidak terpenuhi. Nah, itu bisa kita cross-check. Nah, kalau misalkan ada kemungkinan non-fungsional tidak terpenuhi, ini pun kita bisa pikirkan di tahap desain, kira-kira desainnya perlu direvisi seperti apa ya, sehingga dia terpenuhi non-fungsionalnya. Nah, ini bisa dicek juga pada tahap detail design. Oke, terus berikutnya adalah ya kita perlu, karena ini nanti desainnya akan diimplementasikan programmer, ya kita perlu cross check ke programmer. Mereka kira-kira bisa nggak sih mengimplementasikan desain seperti ini? Realistis untuk diimplementasikan nggak sih? Tuh. Karena memang pada saat CDR ini kan kita juga melibatkan programmer ya, jadi kita langsung tanya aja ke programmernya. Desain seperti ini mungkin untuk direalisasikan nggak? Terus mungkin direalisasikan itu dalam artian alurnya itu dia realistis enggak untuk alurnya. Alurnya yang pertama dari segi alur ya, alur prosesnya realistis enggak, efisien enggak. Terus yang kedua adalah sumber daya untuk merealisasikan proses seperti ini itu ada atau tidak. Karena bisa jadi emang alurnya realistis, tapi sumber dayanya enggak ada. Misalkan butuh sesuatu kayak data yang tidak mungkin kita dapatkan. Nah, itu perlu di cross check ulang ke programmer. Atau butuh suatu arsitektur, butuh suatu device, atau mungkin ya butuh suatu device yang kita nggak punya, yang perusahaan nggak mungkin untuk mendapatkan device tersebut. Itu perlu dicek ulang. Oke. Oke, terus kemudian pastikan di class diagram kita bahwa semua atributnya sudah ada di class diagram, nggak typo, tipe datanya sudah ada dan betul. Terus juga cek ulang di class diagram kita bahwa semua operasi di class diagram itu sudah ada input parameternya yang sesuai, dengan tipe data yang sesuai juga, dan punya return value yang sesuai. Kalau memang dia nggak ada return value, ya berarti void. Pastikan juga tipe data dari return value-nya sesuai ya. Itu perlu di cross check. Oke, terus yang berikutnya, ini kan kita sudah bikin class diagram ya. Nah, beberapa software untuk desain seperti Visual Paradigm itu dia mengakomodasi untuk generate code header secara otomatis dari class diagram. Silakan saja kalau yang pakai Visual Paradigm yang offline, itu kalian googling aja, generate misalkan Python code from Visual Paradigm. Itu langsung keluar tutorialnya, gampang kok, di menu atas itu ada, tinggal klik beberapa kali. Nah, apa sih code header itu? Code header itu adalah, kita kan sekarang bahasa pemrogramannya tuh object oriented programming ya, pemrograman yang berorientasi objek. Oke. Di mana dalam pemrogramannya itu kita bagi-bagi objek pada sistem, objek yang terlibat dalam sistem ke dalam namanya class-class, di mana masing-masing class punya sifat dan punya apa ya, properti sendiri-sendiri. Ya, kita sebutnya class sih. Ya, kayak kelas mahasiswa. Dia punya properti atau atribut, nama, NRP, dan lain-lain. Dia punya sifat atau operasi, bisa ambil FRS, bisa lihat daftar MK, bisa lihat transkrip, dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya object oriented programming itu mereka membagi codingannya tuh membagi objek ke dalam kelas-kelas. Dan itu sama persis dengan kelas diagram. Sehingga kita bisa mengenerate kelas-kelasnya tadi menggunakan kelas diagram kita. Jadi kalau ini tergantung sintaks kita pakai bahasa pemrograman apa ya, tapi kurang lebih seperti ini stylenya. Ada kelas name-nya apa, misalkan mahasiswa. Ini gambaran umum aja, sebenarnya tergantung bahasa pemrogramannya apa, sintaksnya tergantung bahasa pemrograman, cuman kurang lebih seperti ini. Jadi pertama ada nama kelasnya, terus kemudian ada atribut dari kelas tersebut apa aja, misalkan dia punya string NRP, terus punya string nama, NRP kecil aja, sama integer.
Oke. Misalkan dia punya atribut ini. Terus kemudian dia juga punya yang namanya function, atau method, atau operation. Ya, itu juga sudah kalian buat di class diagram kalian sih saat kalian meng-assign operation dari sequence diagram ke class diagram. Misalkan ini ya, ini contoh dari function. Ini ada isinya, nggak tahu apa. Jadi dia punya gini, list of attribute dan list of operation. Dan seterusnya. Oke. Jadi kurang lebih nanti sintaksnya semacam ini untuk object oriented programming. Ada nama class, ada atribut, terus ada operation. Nah, ini semua sudah ada sudah kalian list di kelas diagram kalian. Meskipun ya ini untuk masing-masing function harusnya ada isi codingannya. Nah, tapi untuk yang nama kelasnya, terus atributnya apa saja, terus kemudian operasinya apa, termasuk ada return value dan juga input parameternya, itu sudah kalian list semua di kelas diagram kalian. Sehingga beberapa software design itu dia memfasilitasi untuk generate otomatis kayak ginian dari kelas diagram. Ini istilahnya adalah code header ya, karena memang cuma headernya doang dari function yang di generate. Isinya masih kosongan. Tuh. Jadi kayak visual paradigm itu dari kelas diagram bisa langsung bikin codingan kayak gini. Kalian bisa milih mau pakai bahasa pemrograman apa. Ada PHP, ada Java. Yang saya ingat dua itu, yang lainnya mungkin ada bahasa pemrograman lain. Cuma saya nggak begitu hafal apa aja yang diakomodasi visual paradigm. Kayak gini. Nah, sehingga nanti begitu kalian sudah generate ini dari kelas diagram kalian, programmer tinggal ngisi isi-isi dari fungsinya ini, diisi codingan. Ya sebenarnya nggak tinggal, sini pekerjaan banyak juga. Cuman kan sudah sangat membantu. Kita sudah langsung di-generate ada kelas apa saja yang perlu diisi. Ada kelas apa saja, ada operasi apa saja, nggak tinggal diisi. Nggak tinggal juga. Yang perlu diisi. Tapi yang setidaknya untuk ada kelas apa saja, terus ada fungsi apa saja, itu dia programmernya nggak perlu mikir lagi. Karena sudah ada semua, tinggal kok tinggal lagi sih saya ngomongnya. Jadi dia ya sudah ngisi aja, ngisi isi dari masing-masing function ini. Kira-kira lihat list MK, oh gimana codingannya. Void ambil MK, oh gimana codingannya. Programmer nggak lagi perlu berpikir bahwa kira-kira mahasiswa ini perlu ngapain aja ya, dia punya apa aja ya. Gitu. Nggak perlu mikir itu lagi, karena itu sudah dilakukan di tahap desain. Dan sudah langsung tergenerate seperti ini. Tuh. Nah, ini sarannya kalau pada CDR, karena memang generate-nya gampang, ya tinggal klik-klik beberapa tombol, langsung bisa dapat kayak gini. Nah ya, generate aja saat CDR itu, saat review itu sudah di-generate. Terus di-review bareng-bareng dengan programmer, ditunjukkan hasil generate-annya tadi dari class diagram. Di-review. Biar programmer menilai, ikutan ngecek, oh bener kok, kelas mahasiswa dia ada atribut seperti ini, ada fungsi-fungsi seperti ini. Ini kan kelihatan lebih jelas. Bisa lebih jelas dilihat daripada mungkin kelas diagram yang kecil-kecil. Teks script kayak gini. Tuh. Oke. Terus kemudian guideline yang terakhir, ini sebenarnya setelah kita melakukan sequence diagramming itu kita bisa tahu loh, kita perlu melakukan unit test apa saja. Jadi tes itu kurang lebih ada dua jenis secara umum ya. Unit testing itu adalah kita mengetes masing-masing operasi atau fungsi pada software kita. Dia berjalan dengan baik atau tidak fungsinya. Terus yang terakhir adalah testing yang keseluruhan softwarenya. Ini biasanya melibatkan user, sehingga disebutnya user acceptance testing. Usernya sudah setuju nggak sih dengan software yang kita bangun. Nah, untuk yang unit testing, yang tes pertama tadi, yang menguji masing-masing fungsionalitas dari sistem, menguji masing-masing fitur, itu sebenarnya kita sudah bisa melis kita kira-kira kita butuh ngetes mana saja, apa saja, sejak kita membuat sequence diagramnya. Karena saat kita membuat sequence diagram, kita kan ada panah-panah tuh. Panah-panah itu kan operasi, function. Nah, sebenarnya operasi-operasi itu yang perlu dites. Jadi sudah langsung kelihatan, atau mungkin pakai class diagram juga bisa, kan ada
masing-masing kelas kan punya operasi. Nah, operasi-operasi di masing-masing kelas yang harusnya dites semuanya. Tuh. Sudah kelihatan ya tes plan apa namanya list dari yang harus dites apa saja. Nah, cuman mungkin nggak semuanya ya perlu dites ya. Kita bisa memfilter beberapa. Contohnya kayak misalkan ada operasi display login page. Nah, display login page ini mungkin nggak perlu kita lakukan unit testing secara khusus. Karena otomatis fungsi display login page ini akan teruji ketika kita mengetes fungsi itu yang buat ngecek valid account atau tidak. Karena otomatis saat kita mengetes fungsi valid account atau tidak, kita kan buka login page. Jadi ya otomatis ya display login page ikut teruji. Nah, jadi mungkin ya jadi waktu ini CDR ini kita juga ikut menunjukkan kira-kira apa planning kita untuk fungsi apa saja yang perlu diuji itu ditunjukkan juga gitu. Karena nanti akan ada pihak yang dia bagian melakukan testing juga, ada testernya. Tergantung sih ini, tergantung dari pembagian project tim kalian. Bisa jadi tester sama dengan programmer atau bisa jadi orang yang berbeda. Tuh. Cuma sudah kelihatan test plan-nya seperti apa ya sejak tahap detail design. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas kah? Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebentar, saya agak lupa. Di kelas D ini ada berapa kelompok ya? 6 atau 7? Ada 6, Bu. 6, oke. Gini, minggu depan kan UTS. Tapi saya masih belum tahu ya, dapat jadwal hari apa. Nah, nanti di UTS itu, kalau kelas RBPL, UTS-nya adalah, ya kalian menyelesaikan CDR kalian, dokumen CDR kalian. Jadi, UTS-nya nanti adalah kalian mempresentasikan dokumen CDR kalian. Nggak usah bikin PPT, karena bingung sendiri ntar apa saja yang perlu dipindah ke PPT. Karena semuanya penting dalam satu dokumen itu. Jadi yang dipresentasikan nanti adalah dokumennya aja. Jadi silahkan kalian bagi tugas ya. Ada satu anak yang nanti jelasin class diagram, terus sisanya nanti akan saya tanya sih bagiannya apa, terus nanti akan saya tanya satu-satu buat jelasin bagian masing-masing. Seperti itu. Nah, karena waktunya belum keluar, jadi saya masih belum bisa bikin jadwal. Nah, tapi seperti ini nanti saya akan koordinasi dengan ketua kelas terkait ya jadwal presentasi masing-masing kelompok setelah nanti jamnya keluar ya, jadwal UTS-nya keluar ya. Biar kalian nggak tunggu-tungguan, biar yang kelompok yang presentasi terakhir dia nggak perlu datang dari saat yang paling awal. Jadi dia mungkin bisa datang 10 menit atau 5 menit sebelum jadwalnya dimulai. Jadi nggak perlu nunggu lama. Nanti akan saya koordinasikan dengan komting seperti itu. Untuk waktu presentasinya kurang lebih 15-20 menit ya untuk masing-masing kelompok. Moga-moga nggak molor. Maksimal 30 deh. Gitu. Tapi kita lihat dulu jadwalnya. Nah, jadi karena UTS-nya seperti itu, kalian harus submit dokumen CDR kalian ya sebelum itu ya. Jadi di hari sebelumnya sudah submit ke Classroom dokumen CDR-nya, terus nanti di hari UTS-nya tuh kalian mempresentasikan itu dokumen CDR-nya. Oke. Nah, karena harus kalian selesaikan dokumen CDR-nya, maka untuk agenda hari ini materinya sudah habis. Jadi nanti habis ini saya akan bagi ke breakout room. Silahkan kalian lanjutkan pengerjaan sequence diagram kalian sama class diagram. Saya akan cek satu persatu kelompok. Moga-moga waktunya nutut. Kalau nggak nutut, mohon maaf ya. Kalau misalkan sampai jam 10, masih ada dari kalian yang belum saya datangi breakout room-nya. Nanti wajib kelompok yang belum saya datangi hubungi saya untuk janjian presentasi progres, sequence diagram kalian sebelum hari Kamis. Maksimal hari Kamis lah. Maksimal hari Kamis semuanya sudah harus menunjukkan
progress sequence diagram kalian ke saya bagaimana. Tujuannya apa? Biar kalau misalkan ternyata kalian masih ada kesalahan dalam membuat sequence diagram, bisa saya koreksi sebelum kalian submit buat UTS. Tuh. Oke, terus apa lagi ya? Ya itu saja sih, habisnya akan buat breakout room 6 ya. Oke. Oh iya, setelah UTS nanti yang mengajar adalah Pak Faisal Johan. Jadi setelah UTS agendanya akan langsung implementasi sama testing. Nanti yang mengajar Pak Faisal Johan. Sepertinya ya kalau dari yang semester atau tahun lalu itu implementasinya pakai Laravel. Ya nanti silahkan ditanyakan lagi ke beliau. Yang ikut webnya beliau kayaknya sudah biasa ya. Jadi nanti ya setelah UTS nanti yang mengajar Pak Faisal Johan. Demikian. Oke, silahkan. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kalian bisa langsung masuk ke breakout room masing-masing. Lagi.